Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan rahasia bagaimana doa kita yang disampaikan kepada Allah oleh Allah diijabahi oleh Allah, tidak bisa ditolak dan tidak ada alasan Allah untuk menolak doa tersebut. Bagaimanakah caranya? Silahkan sahabat-sahabat pemirsa dengarkan baik-baik dan jangan sampai di skip videonya supaya sahabat-sahabat tidak terpotong-potong pemahamannya. Baik, kitab yang akan saya jelaskan kali ini adalah kitab Ad-Dairabi Al-Kabir, karangan dari Syekh Al-Alim Allamah Syekh Ahmad Ad-Dairabi. Jadi kitab ini sangat masyhur di kalangan ahli ilmu hikmah, sehingga kadang-kadang dijadikan rujukan oleh mereka sebagai sebuah amalan yang sering dilakukan oleh para pelaku ilmu hikmah. Dalam halaman ke-61 di dalam kitab Ad-Dairabi ini disebutkan, waruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan qala ya Rasulullah hal minad du'a sayun la yuraddu. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu bertanya pada saat itu ketika Rasulullah bersama para sahabat-sahabat berkumpul di dalam masjid, dan ada seseorang dari mereka bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, apakah di dalam doa itu ada sesuatu yang ketika dipanjatkan doa tersebut tidak akan tertolak? Maka apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya ada. Di dalam doa itu ada rahasia yang ketika dilakukan maka doa yang dipanjatkan tidak akan tertolak. Itu kata Rasulullah. Taqulu as'aluka bismikal a'la al-ajal al-akbar. Jadi kata Rasulullah, ketika kamu ingin doamu diterima oleh Allah, maka awali doamu dengan as'aluka bismikal a'la al-ajal al-akbar. Ini yang harus menjadi pembuka dari doa kita. Ini adalah keterangan yang pertama. Wa an ba'dihim, dan juga dari sebagian sahabat dijelaskan, idza sa'altallaha hajatan fadda, ketika kalian ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan lain. Jadi kalau tadi dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika berdoa itu harus diawali dengan lafaz as'aluka bismika a'la al-ajal al-akbar. Dan juga dari sebagian sahabat ada yang menambahkan, idza sa'altallaha hajatan fabda bis-shalah. Kata sebagian sahabat, jika kalian ingin meminta kepada Allah dan doa kalian diterima oleh Allah, fabda bis-shalah, maka doa kalian itu dimulai dengan sholawat. Wasal hajataka, setelah itu mintalah hajatmu kepada Allah. Wahtim bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah permohonan disampaikan kepada Allah, maka setelah itu tutuplah dengan sholawat juga. Jadi penutupnya juga adalah sholawat. Fa innahuma da'watani la turaddani, bahwa keduanya itu adalah dua doa yang tidak bisa ditolak. Jadi sholawat yang pertama sebelum meminta itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Allah. Kemudian yang terakhir doa sholawat yang terakhir juga sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Allah.
depan tidak bisa ditolak, belakang tidak bisa ditolak, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sahabat-sahabat ketika berdoa, maka awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat, sehingga apa yang kita inginkan oleh Allah akan dikabulkan. Walam yakun yaruddu ma bainahuma, dan juga antara keduanya, jadi sesuatu yang di awalnya diterima kemudian di akhir diterima, maka di tengah-tengahnya pun juga akan diterima. Sebagaimana ketika orang menjual barang, umpamanya menjual mangga yang manis, ada mangga yang kecut, kemudian mangga yang kecut itu diselipkan pada mangga yang manis, maka insya Allah mangga yang kecut itu juga akan ikut terjual. Tapi ketika mangga yang kecut itu dipisahkan, ya, ketika membeli itu mencoba, maka pasti mangga yang kecut itu tidak akan pernah terjual. Kenapa? Karena rasanya kecut, kecuali memang orang yang menginginkan rasanya seperti itu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, inti dari pembahasan saya ini, ketika sahabat-sahabat ingin berdoa kepada Allah dan doanya ingin diterima, maka lakukanlah cara yang pertama, awali doa kita dengan apa yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu kita meminta kepada Allah, as'alukah bismikal a'la al-ajal al-akbar. Ini keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua dari sebagian sahabat ini diawali dengan sholawat. Maka kita ambil kedua-duanya dengan cara awali kita dengan memuji kepada Allah, kemudian as'aluka bismikal a'la al-ajal al-akbar, kemudian bacalah sholawat. Setelah baca sholawat, kemudian minta apa yang kita inginkan, kemudian yang terakhir tutup lagi dengan sholawat. Setelah itu baru kita tutup doa kita. Jika kita sudah mengikuti tata cara yang seperti ini, maka jikalau apa yang kita minta kepada Allah itu hal yang baik bagi kita, maka insya Allah Allah akan memenuhi permintaan kita. Tapi ketika sesuatu yang kita minta itu tidak baik bagi kita, maka sesuatu yang tidak baik itu oleh Allah, walaupun kita sudah berdoa bagaimanapun, tidak akan pernah diberikan kepada kita. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Jikalau apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah, berarti itu juga termasuk apa yang kita butuhkan, kecuali hanya bagi orang-orang yang oleh Allah itu diberi istidraj. Artinya memang oleh Allah itu tidak dibebaskan dari hukum sunatullah, sehingga apa, dibuat kaya walaupun tak beribadah, dibuat gampang rezekinya walaupun ahli maksiat. Tapi ini sebenarnya ada akibat nanti di alam akhirat yang kelak akan diterima oleh orang-orang yang seperti itu. Oleh sebab itu, karena kita orang yang beriman, karena kita orang yang beragama, maka pandai-pandailah kita dalam melihat diri kita, pandai-pandailah kita menilai kenapa Allah tidak memberikan, kenapa Allah masih menunda, kenapa Allah masih memperlambat. Itu harus kita pikirkan secara sempurna, sehingga kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa itu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wa akhiran wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.